dan menyembah Tuhan di pagi hari ini? Amin, haleluya. Mungkin kita mempunyai beban atau pergumulan di saat ini, tapi kita mau fokus hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari. Kalau kita boleh ada pagi ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita sehat, kita kuat, kita boleh melangkah di rumah Tuhan. Roh Kudus yang sudah menggerakkan hati kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari. Haleluya.
ya Bapa. Kami juga siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyertai Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Bapa Tuhan. Engkau yang bimbing Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya dapat jadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang belum bisa hadir atau dalam perjalanan ke tempat ini ya Bapa. Agar mereka dapat tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan dan juga mendapat berkat yang sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur kepada Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan Yesus dahsyat. Karena Dia sudah mati bagi kita. Karena kematian Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kehidupan kita umatnya. Puji nama Tuhan. Dia mati bagiku. Kita siap hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bagiku, ya Tuhan, Allah.
Yesus yang luar biasa bagi kita. Anak Allah, Yesus namanya. tidak dapat dibalas dengan kita berdiri selama 15 menit. Mari kita angkat pujian lagi. Kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Saudara merasakan kita adalah umat-umat pemenang? Puji nama Tuhan. Haleluya,
Kami rasakan hadirat Tuhan ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Karena saat kami masuk ke hadirat Tuhan, kami membawa persembahan kami ke tempat kudus-Mu. Kami menaikkan pujian syukur kami. Oh Yesus.
setiap dosa kami Tuhan. Engkau yang kudus dibuat berdosa oleh kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya. Allah yang luar biasa. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyatakan betapa besar anugerah-Mu lewat pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu, yang telah menebus dosa kami dan membuat kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Allah, mengurapi hamba-Mu, dan kami mempersiapkan hati kami. Kami memberikan hati yang terbaik untuk menerima taburan firman-Mu. Kami tidak mau benih firman Allah lalu dengan percuma, tetapi biarlah setiap benih yang disampaikan mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga firman Allah itu dapat bertumbuh, dapat berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa.
Biar Tuhan yang berbicara lewat mulut hamba-Mu, sehingga lewat kebenaran firman-Mu, setiap kami yang mendengar, kami dikuatkan dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Iya. Apapun situasi, kondisi kita, jangan biarkan itu membuat kita ini kehilangan sukacita. Amin. Karena sukacita adalah sesuatu hal yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Sudah ada persoalan, sudah ada masalah, tidak ada sukacita, wah. Tapi kalau ada sukacita, membuat kita ini bisa tenang menghadapi apapun yang kita alami. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh ada sampai hari ini. Tentu semua itu karena anugerah Tuhan. Ya. Saya beberapa hari ini sebenarnya kurang bisa dikatakan tidak terlalu enak badan, ya, tetapi saya bilang begini sama Tuhan, jangan hanya karena cuma masalah sakit penyakit ya menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Waktu awal menyanyi, ini mulut berat sekali mau mengeluarkan suara. Ya, berat. Karena saya masih agak kelayangan, masih pusing ya. Tapi setelah berjalannya waktu, pujian penyembah, saya nggak mau kalah ya. Walaupun agak sesak sekali saya kalau untuk memuji menyembah Tuhan, agak sesak nafasnya. Tapi ya kita bersyukur, tadi pujian mengatakan bahwa ku menang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya Yesus telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Kuasa maut, sakit penyakit, persoalan tidak bisa menghalangi kita untuk kita tidak mau bersukacita bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan. Mana Eja mungkin bisa sulingnya bisa dimatikan atau bisa dinaikin. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan baca dalam ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca dalam ayat yang ke-58. Dan kalau sudah menemukan, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita menghormati pembacaan firman Allah. Karena sudah ditampilkan di layar, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu. Boleh sekali lagi dengan suara yang lebih nyaring. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk ya. Kalau sekarang lagi musim apa ya? Piala Dunia ya. Ya. Piala Dunia. Ada yang menjagokan Jerman, ada yang menjagokan
Kalau saya sih tidak terlalu, apalagi kalau yang subuh-subuh atau tengah malam, aduh ampun dah, ya kan. Nah misalnya saudara punya fans sama Jerman. Kalau Jerman lagi tanding sama katakanlah sama Brasil, terus Jerman ini jebolin gawangnya Brasil. Saudara sebagai fans bagaimana reaksi Bapak Ibu? Hah? Ada yang bilang berlompat-lompat, nggak ada yang mungkin gol masuk, nggak ada. Kita pasti akan mengekspresikan apa? Sukacita sampai teriak gol dan sebagainya, teriak. Nah kita di sini mau memuji Tuhan. Ku menang bersama. Si iblis bilang, mau menang bagaimana? Memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus. Harus semangat. Ya. Jangan biarkan sekali lagi, jangan biarkan apapun yang kita alami saat ini membuat kita ini tidak ada kebebasan untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, Alkitab katakan bagaimana kehidupan daripada seorang Daud. Dia seperti seorang gila. Dia telanjang untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan. Kenapa dia menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan dengan sukacita, dengan girang-girang? Karena dia berkata, sebab Tuhan itu terlalu baik dalam hidupnya. Kita ada sampai hari sekarang Bapak Ibu karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kasih Tuhan, kita bisa buat apa? Hidup saya dan saudara ada di tangan Tuhan. Ada dalam tuntunan Tuhan. Ada dalam kasih Tuhan. Ada dalam anugerah Tuhan. Dan berulang-ulang kali saya katakan bahwa apa balasan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar. Hari ini kita memperingati bagaimana pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tadi WL bilang, Dia Allah yang kudus, Allah yang suci, tidak ada dosa. Tapi Dia rela menjadikan dirinya sebagai seorang yang berdosa karena kita. Dan di sini Dia buktikan betapa besar kasih Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah di dalam kehidupan kita semua. Kita kembali kepada firman Allah. Alkitab berkata bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dia berkata, karena itu saudara-saudaraku, ya, walaupun kita mungkin di sini tidak ada hubungan keluarga, tetapi kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita bersaudara di dalam Tuhan, harus saling baku-baku sayang, baku-baku perhatian, saling mengasihi, bukan saling menjelekkan satu sama lain. Kita ini saudara di dalam Tuhan. Ya, enggak ada kan Alkitab bilang saudara di dalam Tuhan, berarti kita ini adalah tubuh Kristus. Mana mungkin kita punya tubuh kan terdiri ada apa? Ada tangan, ada apa lagi? Ada kaki. Enggak mungkin kan kita punya tangan potong-potong atau punya kaki. Ada enggak? Ada enggak manusia yang normal seperti itu? Dia ambil pisau. Saya baru dapat kabar, ya. Ternyata Purwakarta sedang tidak baik-baik, tidak aman, ya. Mengerikan. Itu terjadi di jembatan Ramahadi, ya kan? Sangat-sangat menakutkan, ya kan? Dia punya apa? Bukan bolok, ya. Yang suka ambil rumput itu
Arit celurit sama ya? Iya. Kata tamu kan, panjangnya lebih tinggi dari orangnya. Ya kan? Dan kalau tidak salah korbannya meninggal dunia. Kita nggak mungkin kita ambil pisau, kita potong-potong kita punya kaki, nggak ada. Karena kita adalah satu tubuh, harus saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain. Saya katakan minggu yang lalu, Alkitab bilang sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kita saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Kan di sana ada damai, di sana ada sukacita. Dalam hidup ini kita cari apa sih? Kalau boleh tahu, yang kita cari di dunia ini apa? Kekayaan, pangkat, ya, nggak salah. Tapi jangan itu yang terutama. Buat apa kita melimpah kekayaan? Buat apa kita melimpah harta? Tapi dalam hidup kita tidak ada damai, tidak ada sukacita. Walaupun mungkin di rumah kita cuma makan tahu tempe, ya kan, makan lalapan, tapi keluarga kita penuh damai, ada sukacita. Wah, rasanya kita punya segala-galanya. Tapi sudah banyak harta, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, rasanya ada yang kurang. Paulus berkata bahwa karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan kamu goyah. Tema kita adalah berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh mempunyai arti bahwa tidak tergoyahkan, tidak dapat digeser dari posisi di mana kita berdiri. Ya. Dan tujuan Paulus menyampaikan kamu tetap berdiri teguh jangan goyah, bukan berbicara tentang kehidupan jasmani kita, tetapi berbicara tentang kehidupan rohani kita. Mengapa Rasul Paulus memberikan pesan, memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan di Korintus? Tentu ada alasannya. Paulus melihat bahwa terjadinya perpecahan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ada perselisihan, ada perpecahan. Padahal jemaat Tuhan di Korintus dibangun oleh Paulus bagaimana mereka harus bersatu di dalam Tuhan. Ya. Bukan ada perpecahan, bukan ada perselisihan. Dan kalau kita melihat apa sih penyebabnya sehingga terjadinya perpecahan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kalau Bapak Ibu perhatikan baca mulai ayat yang pertama dan seterusnya, ternyata terjadinya perpecahan karena ada faham, ada ajaran yang masuk, ya, ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah yang masuk di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dan ajaran itulah yang memecah belah persatuan mereka. Kalau sudah terpecah belah, apakah jemaat itu akan diberkati Tuhan? Khotbah minggu yang lalu, di mana ada persatuan, di sana Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan, eklesia mau diberkati Tuhan, tetaplah bersatu. Jangan izinkan ada hal-hal yang masuk untuk memecah belah persatuan kita. Ya, satu contoh kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Ya. Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Ya. Dan
tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu, perhatikan baik-baik. Aku tahu, kata Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Terus, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, tetapi palsu ya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Terus, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Terus, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Satu contoh jemaat Tuhan yang ada di Tiatira, kalau kita melihat bahwa mereka begitu luar biasa. Pengiringan mereka, pelayanan mereka, iman mereka, kasih mereka, pekerjaan mereka luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab bilang apa? Tuhan mencela, Tuhan tegur mereka karena mereka membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Hati-hati. Saya mau katakan begini, jangan biarkan Isabel akhir zaman datang mempengaruhi kehidupan kita, datang menggoncangkan iman kita, datang menggoncangkan pelayanan kita kepada Tuhan, datang menggoncangkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingat baik, hati-hati. Seringkali dari luar begitu banyak datang merayu kehidupan kita. Ayo, coba deh kamu ke sana. Wah, di sana lebih happy, di sana lebih enak, di sana lebih luar biasa. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, terjadinya perpecahan, terjadinya kegoncangan dalam kehidupan jemaat di Korintus. Yang salah itu dari mana? Gereja yang salah? Pendeta yang salah? Rasul Paulus yang salah? Bukan. Kecuali gereja sudah mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan firman Allah, baru kita katakan gereja sudah salah. Kalau pendeta sudah mengajarkan ajaran yang tidak berkenan kepada Allah, baru kita katakan pendeta yang salah. Tapi selama gereja menyampaikan kebenaran firman Allah yang benar, pendeta menyampaikan firman Allah yang benar, kita introspeksi diri. Ada yang tidak beres dari kehidupan kita, sehingga kita begitu mudah untuk digoyahkan. Bagaimana supaya kita orang percaya tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh? Maka firman Allah katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun tidak jadi ukuran bahwa dia sudah bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Gak jadi jaminan. Sekalipun dia seorang pendeta, gak jadi jaminan. Enggak. Yang menjadi jaminan orang Kristen bertumbuh berakar di dalam Yesus adalah seberapa banyak dia datang beribadah dan mempersiapkan hatinya yang terbaik untuk dengarkan firman Allah. Ya. Makanya Tuhan bilang di dalam 1 Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama,
dan seterusnya boleh ditampilkan. Matius pasal yang ke-13. Mulai ayat yang pertama, ya boleh bantu baca Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13 Ya. ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Terus sampai ayat yang ke-8. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu memenuhi dia, sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Satu, terus Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Terus yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Terus Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. iya. Sebagian lagi jatuh di tanah semak di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Ketika seorang penabur ini dia keluar untuk menaburkan benih, maka firman Allah katakan bahwa yang pertama jatuh di pinggir jalan. Lalu yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu yang ketiga, benih ini jatuh di tanah yang bersemak duri. Yang keempat, benih itu jatuh di tanah hati yang baik. Kita yang hadir pada pagi hari ini, saat kita dengar firman Allah, saat benih ditaburkan, saat benih disampaikan, apakah kita semua mendengar menerima dengan hati yang baik? Saya tidak bisa menghakimi, yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Tapi akan kelihatan, akan ketahuan, orang yang mendengarkan firman Allah dengan hati yang baik, maka Alkitab berkata, dia akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan buah dia menghasilkan itu adalah buah yang baik. Bukan buah yang asam, bukan buah yang tidak baik, tapi buah yang berdampak bagi orang lain. Orang lain dengar, orang lain lihat cara hidupnya, perbuatannya, sikapnya, perkataannya, orang terberkati. Akan terlihat Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita semua yang hadir, kita datang menerima firman Allah dengan hati yang baik. Karena ketika kita mendengar firman Allah, kita memiliki tanah hati yang baik. Yang untung bukan Tuhan, yang untung bukan pendeta, yang untung siapa? Diri kita sendiri. Keuntungan yang pertama adalah kita akan kuat di dalam Yesus. Mau ada badai, mau ada persoalan, kita tidak akan goyah, kita akan tetap berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Keuntungan yang kedua,
kita akan diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara baca firman. Ya. Ulangan 28. Salah satu kunci berkat adalah kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Dan keuntungan yang ketiga, Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kalau kita mempersiapkan hati kita, memiliki tanah hati yang baik, mendengarkan firman Allah, maka firman Allah itu akan bertumbuh dan kita akan melakukan firman Allah. Dan Alkitab bilang orang yang melakukan firman Allah ada tempat di dalam kerajaan surga. Jangan sampai nanti satu saat ketika Tuhan datang kita berkata, Tuhan, bukankah aku berseru demi namamu? Tuhan, bukankah aku setiap minggu melayanimu? Bukankah setiap minggu aku datang ke gereja, beribadah, memuji, menyembah Tuhan? Tapi Tuhan bilang apa? Penyalah kamu, hai orang pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Tuhan akan kenal orang percaya, mereka yang melakukan firman Tuhan. Amin. Jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu. Ya. Makanya sekarang ini bukan lagi waktunya kita beribadah, bukan lagi waktunya kita main-main. Mari, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Paulus bilang di dalam pembacaan kita tadi, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, bagian yang terakhir, apa yang Paulus katakan di sana? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Satu pesan Paulus adalah supaya kita semakin giat. Amin. Semakin lagi setia datang beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Allah. Karena Alkitab bilang segala jerih-lelahmu tidak akan sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Saudara mulai mempersiapkan diri, Tuhan sudah catat. Walaupun kadangkala sedang mempersiapkan diri, kadangkala ada sedikit godaan, iya kan? Sedikit tantangan yang seolah-olah menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu biasa terjadi. Kenapa? Karena iblis nggak mau orang percaya, anak Tuhan bebas datang untuk menyembah, datang untuk memuji, datang mendengarkan firman Tuhan. Dia maukan kita datang ibadah, tahu kita datang dengan sukacita, orang percaya diberkati Tuhan. Tapi kalau kita saling begini, kan di dalam ibadah, tapi kan hatinya nggak tenang, ya kan? Kan ada sesuatu yang kan beres. Makanya iblis berusaha bikin kita kacau, nggak konsentrasi, supaya pujian penyembahan kita nggak berkenan kepada Tuhan. Dia mau kita kacau. Tapi kalau kita datang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kita pulang, kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau, tapi iblis nggak mau. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua datang di tempat ini, kita datang dengan sukacita. Amin. Jangan ada perselisihan, jangan ada perpecahan apapun itu, yang coba mempengaruhi kehidupan kita. Alkitab bilang, jangan engkau mau dipecah belakan oleh apapun. Tetaplah hidup dalam persatuan, giatlah dalam melayani Tuhan, apapun yang dipercayakan kepada Bapak Ibu, Karena kita ditugaskan, dikasih kepercayaan bukan karena dari pendeta, tapi semuanya datang dari Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah pelayanan. Dan mari kita lakukan itu dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, supaya pelayanan kita itu menjadi suatu pelayanan
yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan kebenaran firman Allah. Kiranya firman Allah pada kesempatan pagi hari ini boleh, ya mungkin kalau menegur kita katakan puji Tuhan. Jangan bilang Pak Pendeta nyinggung saya, enggak. Pendeta enggak pernah singgung, ya. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan biar Tuhan yang sampaikan apa yang menjadi isi hati Allah buat kita semua. Bukan apa yang dari pikiran saya, bukan. Ya, tapi biarlah apa yang Tuhan mau disampaikan kepada kita, itu yang Tuhan mau. Jadi kalau mungkin ada yang bilang aduh agak keras sedikit, puji Tuhan, berarti Tuhan sayang sama kita. Amin. Karena Tuhan bilang begini, aku menegur orang yang kasihi. Kalau kita ditegur oleh firman Allah, berarti Tuhan itu sayang sama kita. Nah, puji Tuhan, mari pemain musik dan jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Asaki yang kudus. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, karena salibmu. Dan para pelayan, haleluya, puji Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami akan memperingati pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Di hadapan kami ada tubuh dan darah daripada Yesus yang telah terpecah-pecah, bahkan yang telah tercurah buat kehidupan kami. Dan darah-Mu itulah yang telah mengampuni setiap pelanggaran kami, sehingga membuat kami layak berseru kepada Tuhan, Abba, ya Bapa. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam persekutuan bersama dengan Engkau ya Tuhan, mengampuni dosa dan pelanggaran kami, sucikan
dan kuduskanlah kehidupan kami Bapa, untuk kami layak bersekutu dengan Engkau lewat dari makan tubuh dan minum darah daripada Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembah Tuhan, persilakan duduk. Sini ada Bapak Gurus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan semua sudah terlayani. Kalau ada yang terlewatkan boleh angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan kita. Ini adalah tubuh daripada Yesus yang terpecah-pecah buat kita semua. Dan sebelum kita makan, kita mendengarkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Dan cawan ini bukan sekedar atau bukan melambangkan darah Yesus, tetapi Alkitab katakan apa yang di tangan kanan kita adalah darah dari Yesus. Dan darah inilah yang telah mengampuni. Betapa besarnya kesalahan dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota, itulah yang telah mengampuni pelanggaran saya dan saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Allah,
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Oh, kami tinggikan, kami lakukan nama yang baik. Haleluya. Oh, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia begitu mengasihi dan saudara. Dia begitu mencintai kita semua. Dan pujilah Tuhan, naikkan syukur kepada Allah. Tinggikan Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Dengan apakah kami dapat membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, yang seharusnya kami yang akan digantung di atas kayu salib. Tapi Tuhan rela menggantikan kita semua, karena Dia tahu bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga Dia berkata kepada kita, akulah yang menggantikan kamu. Dia rela disiksa, Dia rela mati di atas kayu salib. Tujuannya untuk menyelamatkan kita semua. Dan kita percaya keselamatan di surga boleh jadi bagi kita semua karena pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di tempat yang maha tinggi. Terima kasih, kami percaya lewat perjamuan asa yang kudus, kami yang lemah telah dikuatkan, yang sakit dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan oleh Tuhan. Yang beban berat kami percaya, kami pulang ada kelegaan, ada kemenangan yang Tuhan kerjakan buat kami semua. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan